Sesuatu yang dinantikan senantiasa akan memberi kebahagiaan untuk menunggu kehadirannya. Bulan yang selalu dinanti-nanti oleh setiap hamba karena terdapat momentum mendulang pahala serta pengampunan saat hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Dalam rangka menggaungkan amar ma'ruf nahi mungkar, Jejak Islam edisi Ramadan 1444 Hijriah membawa saya ke desa Bisoloro yang berlokasi di Kabupaten Goa. Daerah yang identik dengan dataran tinggi sehingga sejuknya udara dapat begitu terasa. Di balik keindahan pariwisatanya, nuansa Islami begitu kental, direpresentasikan dengan kehadiran pondok pesantren Darul Falah di Bisoloro yang terafiliasi dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Amanah yang tertuang dalam Al-Quran untuk mencerahkan umat serta komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Ponpes Darul Falah didirikan pada tahun 2007 di Dusun Panyambeang, Desa Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Ponpes Darul Falah didirikan oleh Badan Pembina Harian BPH Unismu Makassar yang menetapkannya dengan status Lab School. Lab School di sini adalah sebagai bagian dari Perserikatan Muhammadiyah. Ponpes Darul Falah mengemban misi Al-Ma'un sehingga membebaskan santri dari beban biaya, menyantuni anak yatim dan du'afa yang berasal dari berbagai daerah. Sejak kehadirannya, Ponpes Darul Falah di Bisoloro tidak hanya menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam membentuk cendekiawan bangsa, tetapi aktif membimbing umat melalui gerakan dakwah di tengah masyarakat, seperti kegiatan safari Ramadan ke daerah-daerah asal santri dan khutbah. Saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun, Kabupaten Goa. Suasana malam yang dingin identik menyelimuti desa Bisoloro tidak menyurutkan niat saya dalam meraih keberkahan pada bulan suci ini. Waktu telah memasuki sepertiga malam terakhir. Kaum muslimin mulai bersiap untuk bersantap sahur yang mengawali perjalanan saya menelusuri suasana Ramadan di puncak Bisoloro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tahun ini kembali seluruh umat Islam di dunia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Inilah ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat Islam. Ibadah yang datang setahun sekali. Kesempatan kepada umat Islam yang beriman untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak amalan saleh, kesempatan kita bermuhasabah. Aktivitas mendulang amal di bulan suci ini kian semakin terasa jika kita berada di lingkungan yang kental akan unsur keagamaan seperti pesantren. Karena di dalamnya syarat akan aktivitas religius. Bagaimana Ramadan ini di puncak Bisoloro? Yuk ikuti perjalanan saya di Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Makassar, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Sahur, 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 sahur. Sahur merupakan ibadah sunnah yang penuh keberkahan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah bersabda, bersahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Oleh karena itu membangunkan kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan sahur, termasuk dalam menebar kebaikan bagi sesama dan turut membantu orang lain meraih kesempurnaan puasa.
Kegiatan ini telah menjadi rutinitas tersendiri bagi para santri setiap memasuki bulan suci Ramadan. Dengan diiringi nyala api obor berkeliling membangunkan warga sekitar dengan santun dan beradab. Pada bulan Ramadan, amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya, terutama ibadah yang bersifat wajib, seperti melaksanakan sholat sehingga setelah bersantap sahur, kemudian dilanjutkan dengan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, dan yang bertindak sebagai imam merupakan santri pria yang ditunjuk secara bergilir. Hal ini demi semakin memantapkan mereka sebagai cendekiawan muslim yang pada nantinya akan terjun langsung ke masyarakat. Demi membentuk insan Islam yang menjadi penggerak semangat dakwah, para santri bukan hanya dibekali dengan ilmu agama, tetapi senantiasa juga dipraktikkan cara penyampaiannya dalam bentuk kultum subuh yang telah menjadi aktivitas rutin. Tetapi terdapat perbedaan dalam pembawaannya, yakni menggunakan bahasa Inggris. Hal demikian menjawab tantangan perkembangan zaman di era globalisasi yang semakin kompetitif, sehingga kemampuan bahasa asing menjadi nilai tambah dalam aktivitas dakwah yang memungkinkan syiar Islam bisa dapat didengar secara lebih luas. Pada kali ini kultum dibawakan oleh santri putri. Untuk pelaksanaan kultum biasanya sudah dijadwalkan sehingga baik santriwan dan santriwati memiliki kesempatan yang sama. Ramadan merupakan bulan tilawah dan tadarus Al-Quran, karena di bulan suci ini kitab suci umat Islam diturunkan. Bulan di mana membaca Al-Quran mendapat pahala yang dilipat gandakan setiap hurufnya. Sehingga pada bulan suci ini, aktivitas tadarus Al-Quran semakin ditingkatkan di lingkungan Ponpes Darul Falah. Nampak para santri membentuk halaqah-halaqah sembari duduk melingkar, kemudian diisi dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti menghafal murajah, tadarus, dan berbagai aktivitas lainnya. Kebersihan sebagian dari iman, berarti tidaklah beriman seorang muslim jika dia tidak peduli terhadap kebersihan. Walaupun sedang berpuasa, tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan. Oleh karenanya dibentuklah budaya Ba'idj, yaitu bersih, asri, indah, dan sehat. Sehingga setelah kegiatan subuh sebelum melanjutkan aktivitasnya, para santri kembali membersihkan kamar masing-masing dan lingkungan asrama. Pembelajaran di pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya, karena memadukan antara pelajaran umum dan agama Islam di dalam kurikulum yang dijadikan pegangan. Para santri mendapatkan pelajaran di dalam kelas oleh tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Seringkali terdapat pengajar dari luar yang berbagi ilmu melalui pembelajaran di dalam kelas yang saat ini sedang diisi oleh mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan para santri dapat memiliki wawasan yang lebih luas. Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Makassar di Bisoloro ini merupakan lab school dari Unismu Makassar yang bertugas melaksanakan catur dharma perguruan tinggi
pengembangan pendidikan, pengembangan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Berdiri sejak tahun 2007, selanjutnya satuan sekolah yang ada di sini ada SMP, ada Madrasah Aliyah, dan ada SMK akan kita buka tahun ini. Kita memberi nama SMK Tren Kaun, singkatan dari SMK Pesantren Kauniyah. Kauniyah itu bermakna SMK ini akan melakukan studi, melakukan penelitian, kajian terhadap ayat-ayat kauniyah berupa tumbuhan, lingkungan alam di sekitarnya, dan itu kita akan uji coba dalam uji coba lab agar bisa mendapatkan fungsi atau manfaat dari apa yang dikandungnya. Pesantren ini sudah berusia 15 tahun, 2026 berusia 20 tahun, artinya 2 dasawarsa. Dan dasawarsa ketiga kita akan membuat pondok ini menjadi pondok yang unggul dan mandiri. Unggul secara akademik dan mandiri secara ekonomi, insyaallah. Dengan target luarannya adalah menguasai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, dan juga skill and leadership. Pondok Pesantren Darul Falah salah satu pesantren yang didirikan dan dibina langsung Universitas Muhammadiyah Makassar yang memiliki fasilitas lengkap dan mumpuni serta lingkungan pembelajaran yang asri sehingga sangat menunjang minat dan bakat siswa baik di dalam serta di luar kelas. Kegiatan tilawah Al-Quran semakin masif dilakukan selama bulan Ramadan. Para santri akan mengaji bersama dengan dibimbing langsung oleh ustaz yang berkompeten. Dalam kegiatan tilawah Quran, para santri dibimbing untuk membaca Al-Quran dengan bacaan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu membaca, tajwid, seni, lagu dan suara, serta etika menyangkut adab membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan di Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Makassar di Bisoloro, setelah anak-anak pulang dari sekolah belajar reguler jam 2 sampai asar, kita lakukan kegiatan pembelajaran kepesantrenan secara jadwal, yakni ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Kemudian setelah sholat asar, kemudian ceramah, kultum, kembali asar sampai maghrib untuk belajar ekstrakurikuler. Eskul itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ada Hizbul Watan, ada kegiatan ke-IPM-an, ada Qasidah Rabana, ada Sarhil, ada ada kaligrafi. Kemudian setelah masuk maghrib kembali kultum dan tadarus sampai sholat isya. Sudah sholat isya kembali kegiatan kepesantrenan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah itu tidur dan jam 3 kita kasih bangun untuk sholat lail atau sholat tahajud sampai masuk waktu subuh. Dan insya Allah subuh kembali kultum dan tadarus seperti biasa. Kira itu kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Makassar di Bisoloro. Santriwan dan santriwati pada Pondok Pesantren Darul Falah bukan hanya dibekali dengan ilmu pendidikan pada umumnya, tetapi juga pembelajaran keagamaan sehingga memberikan bekal yang seimbang bagi para santri ketika lulus nanti. Pondok Pesantren Darul Falah membuka pendaftaran santri setiap tahunnya. Agenda ini menjadi salah satu topik pembahasan penting dalam rapat bersama pengurus pondok.
Proses seleksi penerimaan yang profesional sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu instansi pendidikan nantinya. Dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, para santri mengikuti pembinaan Sarhil Quran. Pada kegiatan ini, para santri akan diajarkan bagaimana mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi, terjemahan, dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Kesempatan kali ini terdapat 3 orang santriwati yang ditunjuk untuk tampil, yang berperan menyampaikan isi, pensyarah, pembaca Al-Quran atau tilawah, dan pembaca terjemahan dengan puitisasi atau sari tilawah. Ketika santriwati tersebut diawasi oleh ustazah yang nanti akan mengoreksi jika terdapat kesalahan, serta sekaligus memberikan bimbingan. Salah satu aktivitas yang sangat bernilai pahala jika dilaksanakan pada bulan Ramadan, yakni menghafal Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya, walaupun mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka. Begitu besar pahala seorang penghafal Al-Quran sehingga kegiatan ini menjadi rutinitas di pondok pesantren Darul Falah. Para santri bergantian untuk menyetor hafalan dan murojaah, mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan. Terdapat ustaz yang memantau para santri menyetor hafalan sekaligus memberikan koreksi serta masukan. Salah satu misi utama yang dicanangkan Pondok Pesantren Darul Falah adalah mencetak penghafal Al-Quran secara masif, sehingga diharapkan tiap tahun terus bertambah jumlah penghafal Al-Quran. Mayoritas dari siswa kelas 12 yang sekarang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan para penghafal Al-Quran. Terkait dengan kelas tahfidz ini di Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro, sejak awal Pondok Pesantren ini dibangun pada tahun 2007, kondisi hafalannya santri dan santriwati di sini masih berstatus seperti hafalan yang belum terlalu diwajibkan. Masuk pada tahun 2002 kemarin, tepatnya pada tanggal 3 bulan 10, alhamdulillah kelas khusus tahfidz resmi dibentuk. Dan alhamdulillah pencapaian santri kurang lebih 5 bulan, tepatnya pada tanggal 3 Maret, Jumat yang lalu, sudah ada salah seorang santri tahfidz yang tampil tasmi 3 juz. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan metode yang kami gunakan di sini, karena masih di awal, maka untuk sekarang ini saya menggunakan 2 metode karena masih sementara menyesuaikan ke anak-anak. Karena terbukti di bulan pertama saya menggunakan metode 1/4 dan ternyata kebanyakan santri itu agak kurang cocok. Masuk bulan kedua saya mencoba menerapkan atau mempraktekkan metode sabak-sabaki manzil. Nah, dari sini ternyata lebih banyak anak-anak yang cocok, sehingga sampai sekarang saya masih proses penggunaan 2 metode, masih sementara mencari metode terbaik yang cocok. Dan itu insya Allah kedepannya
tujuannya untuk supaya anak-anak lebih dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Setelah menunaikan salat asar berjamaah, giliran santri putra yang membawakan kultum. Hal ini semakin memperkuat iman dan takwa para santri demi menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang religius. Setelah beraktivitas sepanjang hari, tibalah menjelang waktu berbuka puasa yang diisi dengan membaca doa, berzikir, serta mengucapkan istighfar. Hal tersebut dianjurkan dalam Islam sebagai amalan-amalan penting menjelang berbuka demi mencapai kesempurnaan dalam berpuasa. Nampak para santri sedang melatih kemampuannya dalam qasidah yang berisi syair-syair Islam dalam bentuk nyanyian. Kegiatan ini dilakukan dalam menumbuh kembangkan minat bakat para santri pada bidang tarik suara, tapi dengan tetap menjaga nuansa religi Islami. Saudara, keutamaan bulan Ramadan bagi kaum muslimin sangatlah besar. Bulan suci umat Islam ini menawarkan berlipat-lipat pahala dan pengampunan dosa bagi seluruh muslim. Memperbanyak ibadah di bulan yang penuh berkah ini tentunya menjadi sebuah keharusan. Berbagai dalil menyebutkan keistimewaan bulan puasa yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Nabi Muhammad SAW telah menyontohkan kepada umatnya apa saja amalan yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Dikarenakan setiap huruf yang dibaca bernilai pahala tadarus Al-Quran menjadi amalan dalam mendulang pahala. Hal ini tercermin dari santriwan dan santriwati yang senantiasa semakin meningkatkan aktivitas dalam tadarus, tahfidz Quran, dan berbagai amal kebajikan lainnya selama bulan suci Ramadan. Demikian suasana Ramadan Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Makassar di Puncak Bisoloro dalam program Jejak Islam persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Ferial pamit undur diri. Sampai jumpa di Jejak Islam episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, damai,